Halo, jika kamu mengklik video ini, mungkin kamu sedang menghadapi suatu masalah. Kamu memiliki tujuan, impian, atau cita-cita yang ingin kamu capai. Namun, kamu terus mengundur untuk memulainya. Kamu tahu yang ingin kamu lakukan, kamu sudah mengatur jadwalnya, tapi masih belum ada progres sehingga belum ada hasil yang bisa kamu banggakan. Bahkan, mungkin kamu lebih sering menghabiskan waktu dengan sosial media atau game. Yang akhirnya, setiap malam ketika akan tidur, kamu merasa sedikit menyesal. Siklus ini pun terus berulang. Hari jadi minggu, minggu jadi bulan, dan bulan pun jadi tahun. Jika memang ini yang terjadi, ketahuilah dahulu bahwa kamu tidaklah sendiri menghadapinya. Banyak juga orang yang terjebak dalam siklus rantai ini, termasuk saya sendiri. Bisa dilihat dari jadwal upload channel saya. Nah, lantas bagaimana caranya kita untuk bisa lepas dari siklus ini? Kebanyakan tips di internet memberikan solusi seperti menghapus game dan sosial media, atau menghilangkan gangguan lainnya. Tapi ini hanyalah solusi di awal saja dan tidaklah cukup, karena solusi ini cuma menghilangkan jalur pelarian dan tidaklah memberikan dorongan untuk memulai. Jadi yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah suatu bentuk dorongan. Maka dorongan yang kita butuhkan itu adalah target yang tepat. Nah, perhatikan, saya menggarisbawahi yang tepat karena ini yang paling penting. Kenapa? Seringnya kita membuat target yang salah atau terlalu besar. Seperti, saya akan pergi ke gym 3 hari per minggu. Saya akan fokus belajar 2 jam per hari. Saya akan menyelesaikan skripsi saya dalam 3 bulan. Target seperti ini seringnya tidak akan menjadi dorongan. Malahan ini bisa jadi sesuatu yang menghantui kamu, membuatmu stres sehingga secara natural kamu mencari pelarian dari target yang telah kamu buat. Kenapa bisa begitu? Dalam fisika ada suatu hukum, yaitu inersia, di mana benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak hingga diberikan energi lain dari luar. Nah, hukum ini juga berlaku pada target yang kita buat. Apapun yang kita lakukan, membutuhkan dorongan awal dan energi untuk bisa terjadi. Jika target yang kita atur terlalu besar, maka akan lebih sulit dan butuh energi besar untuk memulainya, yang menyebabkan kita cenderung merasa berat untuk mengerjakannya. Maka karena itu, buatlah target yang tepat. Daripada target pergi ke gym 3 hari per minggu, bagaimana kalau targetkan dulu dengan 5 push up per hari di rumah? Belajar 2 jam per hari jadi 5 menit saja? Ini akan membuat target yang ingin dikerjakan menjadi mudah dan tidak butuh energi besar untuk memulainya. Memang ini kedengarannya sedikit, namun lebih baik daripada tidak dikerjakan sama sekali. Dan permulaan ini adalah api kecil yang akan berubah menjadi api besar. Kenapa? Di hukum inersia tadi ada lagi lanjutannya. Benda yang bergerak akan terus bergerak. Di mana bisa juga kita artikan, ketika kita sudah memulai, kita akan cenderung mendapatkan momentum untuk terus melanjutkannya. Ya, mungkin kita cuma menargetkan untuk cuma belajar selama 5 menit. Namun siapa tahu ketika kita mengulanginya lagi akan ada momentum yang mendorong kita melewati target yang kita buat. Karena setiap kali keberhasilan akan menghasilkan dampak positif. Seperti meningkatkan hormon dopamin yang akan mendorong kita untuk terus melakukannya. Sedangkan jika target tidak tercapai akan memberikan dampak negatif yang bisa mengurangi mood membuatmu malas untuk mengerjakannya lagi. Maka itulah pentingnya membuat target yang mudah dicapai. Jika kamu telah berhasil sekali atau lebih, kamu akan lebih mudah untuk konsisten mengerjakannya lagi. Bahkan nanti ketika mulai terbiasa, kamu bisa mulai meningkatkan targetnya. Maka karena itu, trik untuk memulai sesuatu yaitu dengan membuat target yang tepat. Mudah untuk dikerjakan, mudah untuk diulangi, dan berusahalah untuk konsisten mengerjakannya. Dan trik ini bisa kita implementasikan dalam segala lini kehidupan kita. Terakhir, perlu diingat trik ini bukanlah obat ampuh 100% mengobati kemalasan. Di diri saya sendiri, saya yakin belum 100% menang dari rasa malas. Dan juga masalah tiap orang seringnya berbeda-beda. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kembalikan niat dan usaha diri kita masing-masing. Namun, ada satu yang sama di antara kita semua. Asalkan kita masih bisa mencoba dan berusaha, kita belumlah 100% gagal. Sekian dari videonya, salam!